Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sandra Rusdi dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aliran-aliran dalam ilmu kalam yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan dan manusia. Sebelumnya, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai definisi dan pentingnya ilmu kalam. Ilmu kalam membahas sifat Tuhan dan hubungan Tuhan dengan manusia. Tantangan pasca wafatnya Nabi Muhammad melahirkan perpecahan politik dan teologis, sehingga membuatkan sebuah persoalan siapakah yang berhak memimpin umat, dan juga dampaknya lahir berbagai aliran seperti aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Rumusan masalah dari pembahasan ini yaitu yang pertama, bagaimana pandangan aliran-aliran tentang perbuatan Tuhan dan manusia, dan yang kedua, bagaimana peran perbuatan Tuhan dan manusia di Nusantara Indonesia. Pandangan menurut beberapa aliran. Selanjutnya ada pandangan beberapa aliran. Yang pertama ada aliran Khawarij. Mereka menegaskan bahwasannya manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Kemudian ada aliran Murji'ah. Mereka menegaskan bahwasannya penilaian diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga ada aliran Jabariyah. Aliran ini menegaskan bahwasannya manusia tidak memiliki kehendak bebas. Semua perbuatan adalah takdir dari Tuhan. Selanjutnya ada aliran Qadariyah. Pada aliran ini, manusia memiliki kebebasan penuh dalam tindakannya. Kemudian ada aliran Mu'tazilah. Pada aliran ini, mereka menegaskan bahwasannya manusia bebas memilih, tetapi dalam kerangka keadilan Tuhan. Selanjutnya aliran Asy'ariyah. Mereka memilih jalan tengah atau usaha manusia tetap bergantung kepada izin Tuhan. Dan yang terakhir ada aliran Maturidiyah. Mereka menekankan akal dalam memahami kehendak Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa melihat pada makalah saya. Di situ saya telah menguraikan dalam bentuk tabel mengenai perbedaan pendapat dari berbagai aliran tentang perbandingan perbuatan Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dan manusia di Nusantara Indonesia. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam secara bijaksana. Di Nusantara, prinsip ini diimplementasikan melalui budaya gotong royong dan sistem adat yang menjaga keseimbangan dan ekosistem. Misalnya, tradisi menjaga kelestarian hutan, adat, dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis komunitas. Hal tersebut mencerminkan ajaran Islam yang mendorong keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan pelestarian lingkungan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama. Peran perbuatan Tuhan dan manusia yang terdapat di Nusantara Indonesia antara lain adalah manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai hamba Allah diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyah ayat 56. Dalam konteks Nusantara ini, penghambaan dapat diwujudkan dalam bentuk ritual keagamaan seperti sholat berjamaah, zikir, dan tradisi keagamaan lainnya. Selanjutnya ada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di Nusantara, konsep ini diterjemahkan dalam upaya menjaga lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan membangun harmoni dengan alam. Selain dari kedua yang telah disebutkan tadi, peran perbuatan Tuhan dan manusia yang terdapat di Nusantara Indonesia ada manusia sebagai makhluk sosial serta akal dan wahyu. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi secara positif dengan sesama. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menyerukan persaudaraan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian peran akal dan wahyu. Islam mengajarkan bahwa manusia dibekali dengan akal untuk membedakan yang baik dan buruk. Dalam kehidupan masyarakat Nusantara, peran ini terlihat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai-nilai agama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai perbandingan perbuatan Tuhan dan manusia. Kesimpulannya, aliran-aliran tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan manusia dengan Tuhan. Di Nusantara Indonesia, harmoni antara tradisi lokal dan ajaran Islam menciptakan keseimbangan spiritual dan sosial. Selain itu, tantangan modern memerlukan pendekatan berbasis nilai agama. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.